Halo guys, selamat datang di HR Talk Edition bersama Tara di sini. Nah, kan di edisi sebelumnya kita udah ngobrol, udah kupas tentang red flag dari kandidat. Nah, di episode kali ini kita bakalan kupas lebih dalam lagi nih, deeper gitu. Nah, apa aja sih? Tonton terus ya. Gak gitu juga sih, kita kan HR ya bukan peramal. Tapi emang bener kayak manusia tuh kayak punya vibe-nya gitu loh, kayak pembawaannya berasa aja. Misalkan gini, ada yang namanya halo effect. Kayak misalkan gini, begitu masuk, kandidatnya kalau di deck jika nyapa kayak halo selamat siang ibu, halo selamat pagi, apa kabarnya. Itu kayak lebih ngerasa bahwa vibe enak aja sih gitu. Kan itu kan juga bikin kita lebih ngobrolnya ntar lebih enak lagi, lebih santai lagi gitu sih. Bukan soal ganteng atau cantik sih, tapi lebih ke vibe-nya aja. Itu juga kalau misalkan kamu mau interview sama HR, kalau bisa sih rapi ya, rapi, wangi. Kan kalau misalkan kamu lebih rapi, lebih wangi gitu, itu menunjukkan kalau kamu tuh prepare banget sebelum ketemu kita gitu. Dan itu juga menunjukkan kalau kamu serius gitu untuk mencari pekerjaan. Nah ini nih sebenarnya nggak apa-apa banget kok kalau misalkan kandidat atau para pencari kerja tuh approach HR duluan. Tapi alangkah lebih baiknya sapa dulu HR-nya. Ya kayak chat profesional biasa aja sih kayak halo selamat siang ibu, kenalkan saya bla 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 bla. Saya ingin mencari pekerjaan, apakah ada lowongan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Nah ketika kandidat bertanya dengan sopan seperti itu, kita pasti bakalan welcome banget tuh sama kandidat yang kayak gitu. Kesannya kayak oh nih orang nih gigih banget nih dalam mencari pekerjaan gitu. Dan kalau refleksnya itu kayak gimana sih? Refleksnya itu adalah ketika nggak tahu waktu sih. Kayak misalkan nih, sebenarnya kita nggak masalah banget ya mau di chat hari apapun. Tapi kalau bisa jangan di luar jam kerja sih ya. Karena takutnya kelewat aja sih sebenarnya itu sih. Terus sama kalau bisa dijawabnya dengan sopan gitu aja sih. Itu sering banget sumpah, itu sering banget. Tapi untungnya kalau di MMI itu kita punya standarnya sendiri ya, punya matriks penilaiannya sendiri. Jadi misalkan posisi A itu kita punya matriks penilaiannya sendiri. Nah kita tuh biasanya interview dengan metode pertanyaan terbuka, behavioral event interview gitu. Nah biasanya kandidat yang overpower kayak gitu ketika ditanya ternyata nggak bisa jawab. Nah itu udah ketahuan tuh kalau ternyata dia manipulasi profilnya gitu. Jadi daripada kayak gitu lebih baik tunjukin diri kamu sebenarnya, tunjukin kemampuan diri kamu sebenarnya di CV. Sebenarnya nggak ada spesifiknya kayak gimana sih, tapi yang again tadi yang aku bilang kita punya matriks penilaiannya sendiri-sendiri. Nah biasanya yang kayak bikin aku mikir kayak aduh nggak deh itu dari kualitas jawabannya. Karena kita punya matriks penilaian, kita punya standar penilaiannya juga gitu ada, jadi kayak jawaban idealnya. Nah biasanya kandidat-kandidat yang kayak mikir aduh nggak deh itu sesuai dengan kualitas standar kita gitu sih. Nah, tapi ada juga nih kandidat yang kayak malah jadi curhat gitu ke kita. Sebenarnya nggak apa-apa banget kok. Kalian boleh juga cerita ke kita, karena kan itu bisa nilai ya gimana kandidat melihat masalah dan bagaimana cara kandidat menghadapi masalah. Tapi kalau bisa dikontrol, karena kan kita kan syutingnya profesional ya gitu. Tapi sebenarnya ya nggak apa sih, sama karena ini semua tentang profesionalitas. Boleh banget sih, kan kita tadi emang buat cari cuan ya, tapi pastiin kalau kamu tuh udah present yang terbaik buat kita gitu. Sebenarnya tanyain apapun yang kamu mau tanyakan ke kita gitu. Nah itu sayang banget sih, karena kan di interview ini itu adalah kesempatan kita untuk komunikasi dua arah gitu, komunikasi secara langsung. Jadi kalau bisa banyakin pertanyaan, tapi pertanyaannya pertanyaan yang ada batasannya ya, pertanyaan tentang pekerjaan gitu.
Nah, kalau misalkan orang yang banyak nanya kayak gitu, kita malah seneng. Kesannya kayak, oh berarti dia itu tuh mau cari tahu banyak nih tentang perusahaan kita dan eager untuk bergabung dengan kita. Nah, kalau misalkan nggak nanya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi sayang aja, karena kan ini kan um, salah satu kesempatan ya untuk kita bisa berkomunikasi gitu. Karena kalau udah sesi interview kelar, gak susah lagi dong buat nanya-nanya lagi. Nah, contoh pertanyaannya itu kalau misalkan bingung mau nanya apa itu adalah budaya kerjanya kayak gimana, terus apa sih yang diharapkan dari posisi ini, terus tantangannya tuh apa, terus ya gitu aja sih. Gini. Anggap interview itu adalah obrolan dua orang yang saling membutuhkan. Kayak kita butuh kandidat, butuh karyawan, dan karyawan butuh pekerjaan. Dan kita saling kerja sama gitu. Nah, tapi kita tetap harus menunjukkan profesionalitas gitu. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu bohong, jangan terlalu banyak manipulasi karena somehow HR bisa ngeliat sih. Maksudnya karena udah sering ya untuk komunikasi dengan orang dan di kuliah kita diajarkan caranya melihat orang, caranya menilai orang. Jadi kita bisa memahami kandidat sih gitu. Dan please take a note, sebelum interview, setidaknya luangkan waktu untuk cari tahu perusahaan yang bakalan undang kamu interview gitu. Kayak ini bergerak di bidang apa, produknya apa aja, dan role kamu itu nanti kayak gimana gitu. Nah, HR tuh paling seneng sama orang yang curious kayak gitu. Nah, semangat ya buat para pejuang loker. Oke guys, sekian HR Talk edisi bongkar red flag dari para kandidat kali ini. Tungguin ya edisi red flag selanjutnya.